Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kita bisa bertemu lagi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengambilan PIN PPDB Jawa Timur tahun 2020 untuk tingkat SMA dan SMK. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang tata cara pengambilan PIN, perlu sedikit saya jelaskan tentang jalur masuk SMA. Bahwa jalur masuk SMA itu ada beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi lomba, jalur zonasi, dan juga jalur prestasi nilai. Sedangkan untuk tingkat SMK, jalur masuk itu juga ada jalur afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi lomba, dan reguler. Nah, sekarang bagaimana cara untuk pengambilan PIN? Untuk pengambilan PIN, siswa harus terlebih dahulu membuka web PPDB Jatim, yaitu pada http://www.ppdbjatim.net. Ingat bahwa batas pengambilan PIN adalah antara tanggal 8 sampai tanggal 20 Juni 2020. Cuma saya sarankan jangan sampai melebihi tanggal 15 Juni, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Nah, kalau nanti sudah membuka web yaitu di ppdbjatim.net, maka langkah berikutnya nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, menu yang pertama akan muncul adalah memilih jenis lulusan pada menu ambil PIN. Jadi nanti Anda, siswa, harus memilih menu jenis lulusan. Nah, ada 3 pilihan. Yang pertama adalah lulusan Jatim tahun 2020, lulusan Jatim tahun sebelumnya, dan lulusan luar Jatim. Setelah Anda pilih, kemudian lanjutkan ke menu berikutnya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah login. Login dengan menggunakan atau dengan memasukkan nomor ujian nasional dan nomor induk siswa nasional atau NISN. Nah, di situ nanti dimasukkan nomor ujian nasionalnya, NISN-nya, dan jangan lupa nanti dicentang. Di situ ada "Saya bukan robot", itu nanti dicentang. Kemudian kalau sudah diisi dengan benar, lanjutkan klik login. Kemudian langkah berikutnya adalah mengunggah atau mengupload file SKL. Nah, ini diperhatikan nanti. Di sini diperhatikan betul, dibaca dengan teliti. Harap memastikan nilai rapot Anda di bawah ini benar. Jadi jangan sampai nanti ada nilai rapot yang salah. Saya mohon nanti dicek dengan teliti satu persatu, memastikan bahwa nilai rapot sudah benar. Kemudian berikutnya, nah, di sini nanti ada menu unggah surat keterangan lulus Anda. Jadi nanti dari SMP atau mungkin dari MTS nanti. Nah, di situ nanti masukkan nomor SKL-nya, kemudian nanti diunggah atau diupload foto SKL. Nah, di situ diperhatikan ketentuannya ya. Jadi perhatikan ketentuannya adalah yang berextension JPG, JPEG, PNG, dan ukuran minimum berkas yaitu 200 KB. Tolong nanti ini diperhatikan. Kalau ini sudah benar, maka nanti lanjutkan proses. Nah, jika file yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan tampil kesalahan seperti ini. Ini misalnya
resolusinya terlalu kecil, maka akan muncul seperti ini, atau mungkin bisa jadi resolusi terlalu besar. Oleh karena itu nanti tolong diperhatikan ketentuannya. Kemudian kalau ini sudah betul, tidak muncul seperti ini, klik berikutnya, lanjutkan proses. Nah, kalau nanti sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Anda sudah yakin dengan surat keterangan lulus Anda. Apabila Anda sudah yakin, maka klik ya, saya yakin. Tetapi apabila belum, maka nanti klik belum, maka nanti akan kembali ke menu sebelumnya. Nah, kalau sudah yakin, maka klik ya, saya yakin, kemudian lanjutkan proses berikutnya. Nah, sahabat sekalian, anak-anak sekalian, langkah berikutnya adalah menentukan titik lokasi rumah sesuai dengan KK atau surat domisili. Nah, ini tolong diperhatikan betul ini. Harap menentukan lokasi rumah Anda berdasarkan kartu keluarga atau surat domisili. Jika akan mengisi data surat domisili, pada langkah selanjutnya maka tentukan lokasi berdasarkan surat domisili. Nah, ini saran saya. Untuk lebih mudah untuk menentukan lokasi rumah ini, kita bisa kalian anak-anak bisa dari rumah. Itu menurut saya lebih mudah karena di situ akan muncul titik koordinat rumah Anda atau rumah yang sesuai dengan KK atau surat domisili. Pastikan titik koordinatnya benar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tolong nanti diperhatikan, dipastikan klik benar. Jadi, titik koordinatnya benar sesuai dengan KK atau surat domisili. Kalau sudah betul, maka klik lanjutkan proses. Nah, kemudian akan muncul menu seperti ini. Anda sudah yakin dengan lokasi rumah Anda. Nah, ini diberi peringatan lagi bahwa lokasi rumah Anda harus sesuai dengan kartu keluarga atau surat domisili Anda. Kalau sudah yakin, maka klik ya, saya yakin. Lanjutkan proses berikutnya. Nah, langkah yang kelima yaitu mengisi data kartu keluarga dan surat domisili jika menggunakan. Kalau tidak menggunakan surat domisili berarti hanya mengisi data kartu keluarga saja. Nah, di situ ada dua pilihan, yaitu data kartu keluarga, ada KK Jatim dan KK luar Jatim. Nah, itu nanti tolong diperhatikan lagi. Nah, di sini juga ada peringatan, harap mengisi data kartu keluarga dengan benar. Jika Anda ingin menggunakan surat domisili, harap mencentang pilihannya. Jadi jangan sampai nanti keliru atau mungkin memanipulasi alamat, jangan. Jadi harus benar. Nah, kemudian setelah itu nanti akan muncul isian menu. Ada yang harus diisi adalah kabupaten kota, kemudian kecamatan, data kelurahan, NIK. Nah, ini NIK ini juga perlu diperhatikan. Kemudian nomor KK, nomor HP atau WA atau telepon, pastikan ini yang masih aktif sehingga nanti mudah untuk dihubungi. Kemudian alamat rumah, RT, RW dan seterusnya. Nah, setelah itu, nah di situ ada pilihan unggah kartu keluarga. Nah, tolong diperhatikan ketentuannya biar nanti sudah jangan sampai nanti tidak bisa diunggah. Kemudian di bawah ada pilihan data surat domisili. Kalau misalnya siswa tidak menggunakan surat domisili, berarti di situ ada pilihan tidak. Kalau menggunakan surat domisili, berarti pilihan ya. Kemudian lanjutkan proses berikutnya. Nah, ini adalah tampilan jika menggunakan surat domisili, diisi data kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW dan seterusnya. Kemudian jangan lupa surat domisilinya juga diupload atau diunggah. Kemudian nanti lanjutkan proses berikutnya. Nah,
Kalau sudah mengunggah atau mengupload kartu keluarga dan atau surat domisili, maka akan muncul tampilan seperti ini. Anda sudah yakin dengan isian data kartu keluarga Anda. Kalau belum yakin, maka klik belum. Apabila sudah yakin dan benar, maka klik ya, saya yakin. Maka nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, tolong diperhatikan pada langkah yang ketujuh ini, anak-anak sekalian yang berbahagia. Kalian nanti diminta untuk memilih jalur pendaftaran pada tahap ini. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2020 ini ada 3 tahap. Ada 3 tahap, ada 3 jalur. Nah, pilihlah jalur yang akan Anda ambil saat pendaftaran nanti. Pemilihan ini hanya mempengaruhi prioritas Anda di verifikasi duluan. Tahap yang pertama atau jalur yang pertama adalah jalur afirmasi, jalur perintilan orang tua, jalur prestasi lomba. Kemudian yang kedua adalah jalur zonasi, dan yang ketiga, nah ini ada jalur reguler untuk SMK dan ada jalur rata nilai rapot untuk SMA. Nah, nanti untuk jadwalnya dan seterusnya tahap 1, 2, dan 3 ini bisa dilihat pada web pbdbjatim.net. Di sana sudah ada jadwal keterangan lengkap, sehingga nanti jangan sampai nanti waktunya salah atau nanti sudah terlambat baru kalian nanti melakukan untuk pendaftaran. Kalau sudah, maka nanti di situ klik kirim. Nah, itu ada tampilan di sebelah kanan bawah. Nah, langkah berikutnya adalah langkah yang terakhir atau yang ke-8 ini nanti adalah proses ambil PIN selesai dan menunggu proses verifikasi data. Nah, di situ nanti kalau data sudah terkirim, maka akan muncul pemberitahuan data sudah terkirim. Selamat, pengajuan Anda telah terkirim dan sedang diverifikasi. Silahkan login kembali pada 2 atau 3 hari lagi untuk melihat hasilnya. Jadi untuk pengambilan PIN ini tidak bisa langsung jadi, harus menunggu 2 sampai 3 hari berikutnya terhitung sejak pengambilan PIN. Nah, oleh karena itu saran saya, walaupun pengambilan PIN di situ jadwalnya antara tanggal 8 Juni sampai 20 Juni, maka jangan ambil di akhir, lebih baik ambil di awal, karena di sini harus menunggu 2 sampai 3 hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mekanisme dan atau tata cara proses pengambilan PIN PPDB Jawa Timur tahun 2020 untuk tingkat SMA dan SMK. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Mas Darwoto. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rahmat, dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.